Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita dapat bertemu kembali melalui saluran kajian Islam ilmiah, dan pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih berbicara tentang beberapa kekeliruan yang harus dihindari, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Sebelumnya salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir yaitu Selasa yang lalu, kita sampai pada poin yaitu sikap tidak peduli dan pembiaran. Ini adalah satu perkara yang akan menjadikan kesalahan itu menumpuk, ya, dan penyimpangan yang terjadi pada mereka itu menjadi suatu tabiat yang akan terus dia bawa sampai dewasa. Maka sikap orang tua dalam melihat, ya, kekeliruan, penyimpangan, kesalahan pada anak, ya, terutama remaja adalah berusaha untuk mengatasinya, ya, dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah tersebut, ya. Tidak dibenarkan di sini sikap membiarkan, ya. Menunda penjelasan bukan artinya kita membiarkan, ya. Kadangkala Nabi juga menunda penjelasan, ya, karena mungkin momennya belum tepat. Seperti Nabi pernah menganjurkan kepada Muaz bin Jabal agar tidak menyampaikan salah satu keutamaan tauhid, ya, karena dikhawatirkan manusia ataupun kaum muslimin pada saat itu yang baru saja memeluk Islam tidak mengerti, ya, dan salah memahami, ya, hingga akhirnya mereka bersandar kepada tauhid mereka, ya. Nah, tentunya ini menunda penjelasan bukan arti pembiaran, ya, karena pada akhirnya Muaz bin Jabal menyampaikan keutamaan tauhid tersebut, ya. Ada momen yang harus kita tunggu dan kita gunakan untuk menyampaikan nasihat, ya, meluruskan penyimpangan, ya, tapi bukan berarti kita membiarkan, ya, dan menunjukkan seolah-olah kita tidak peduli dan tak mau tahu, ya. Apalagi orang tua berkata, terserahlah, sesuka dia, apa yang dia mau, apa yang ingin dia lakukan. Ini kata-kata putus asa, ya. Nah, maka berusaha, karena kita diperintahkan untuk menyampaikan nasihat, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu, nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, mungkin tidak sekarang, tapi nanti, ya, karena kadang-kadang manusia perlu berproses untuk menerima nasihat. Ya, yang penting dia dengar aja dulu, dan ya, tidak perlu memaksa, karena la ikraha fiddin. Hidayah juga bukan di tangan kita, hatinya juga bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sampaikan dengan cara yang hikmah, bijaksana, ya, dan jangan putus asa, ya. Ulangi nasihat itu, ya, berkali-kali. Ya, jangan katakan sudah capek aku memberikan nasihat kepadamu. Ya, banyak orang tua yang akhirnya menyerah, ya. Ya, seringkali kita sampaikan di sini, jangan pernah merasa gagal dalam mendidik anak. Bagaimanapun hasilnya, ya, bagaimanapun keadaannya, kondisinya. Kadang-kadang kondisinya tidak kita inginkan, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
Ya itu yang terjadi kadang-kadang di lapangan ya, dalam kehidupan nyata ya, tidak seindah ya mungkin yang kita dengar di majelis taklim ya, atau yang kita baca di buku-buku. Ya kenyataan kadang-kadang mungkin lebih pahit daripada yang dibayangkan. Tapi jangan putus asa. Terus saja sampaikan nasihat ya, karena itulah kewajiban kita. Fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Ya. Nah, jadi kata-kata seperti terserah mau apa maumu, terserah apa yang mau kamu lakukan, itu kata-kata nggak perlu diucapkan ya. Walaupun kadang-kadang ada rasa putus asa, letih ya, melihat anak ya, kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, kita sudah berjibaku ya, kita sudah berusaha dengan segala daya upaya, tapi ya kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Jangan putus asa karena hidayah di tangan Allah. Allah yang menilai apa yang sudah kita lakukan. Ya, adapun hatinya itu bukan tanggung jawab kita, itu hisabnya ala Allah. Wa hisabuhum ala Allah. Ya, wa alainal hisab. Hisab hatinya itu bukan atas kita. Kita tidak punya kuasa di situ. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan hidayah irsyad itu harus kita lakukan. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ya, ini namanya hidayatul irsyad wa ta'lim wal bayan wa dakwah. Ya, hidayah dengan makna ini wajib kita lakukan. Ya, sampai mungkin kesempatan terakhir ataupun peluang terakhir yang masih bisa kita lakukan. Nah, demikian. Ya, ujian manusia berbeda-beda. Jangan lihat orang lain sepertinya enak mendidik anak, mungkin tantangannya berbeda, ya. Dan kita juga jangan merasa kecil hati melihat ya mungkin anak orang lain ataupun orang lain yang kelihatannya mulus saja mendidik anaknya, kan begitu ya. Mungkin tantangannya berbeda. Ya, nah demikian. Dari satu sisi juga, ini juga sering kita sampaikan, kita wajib merasa bersalah. Kita terus mengevaluasi, mengkoreksi. Kalau ada kesalahan, ya minta ampun sama Allah dan perbaiki kesalahan itu. Berusaha untuk memperbaiki, islah, itulah yang harus kita lakukan. Ya, nah demikian. Kita nggak tahu bagaimana ujung ceritanya. Ya, banyak ya orang tua yang memang betul istilahnya berdarah-darah. Ya, artinya betul-betul mengerahkan segala kemampuannya untuk mendidik anaknya dan pada akhirnya ya endingnya berakhir manis, kan begitu ya. Nah, ya jadi Allah menilai juga apa yang sudah kita lakukan ya, dan Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba ya, dan Allah melihat kesungguhan kita juga ya. Dan tentunya ya salah satu tanda amal itu ikhlas adalah dawam, yaitu kita tidak putus di tengah jalan, termasuk mendidik anak. Banyak orang-orang yang putus di tengah jalan, akhirnya dia berkata, terserahlah kamu mau buat apa, ya saya udah nggak mikir dia lagi, aku nggak peduli lagi terhadapnya, dan kata-kata seperti itu. Ini perlu dipertanyakan keikhlasan kita mendidik anak. Memangnya kita mendidik anak mau apa? Ya, hidayah atau tidak itu bukan di tangan kita. Ya, itu bukan di tangan orang tua juga, bahkan bukan di tangan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul juga tidak punya kuasa untuk itu. Ya, tapi coba lihat perjuangan mereka berdakwah sampai titik darah penghabisan, artinya sampai maksimal ya apa yang bisa mereka lakukan. Itu menjadi contoh bagi kita semua, ya. Seperti yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang ayah-ayah yang sabar, orang tua yang sabar, ibu yang sabar, ya orang tua yang sabar, ya mendidik anak mereka, keluarga mereka, umat mereka, ya. Nah, demikian. Ya, sampai kepada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya. Itulah yang Allah nilai dari kita. Jadi jangan terlalu berkecil hati. Ya, kadang-kadang kita bandingkan kita dengan orang lain yang nggak sama. Ya, maka ya kita pun yang merasa dalam tanda kutip sukses, jangan jumawa. Ya, melihat orang yang mungkin masih berjuang mendidik anaknya. Kita perlu saling sharing, saling bantu, kan begitu ya. Maka kita tulislah buku-buku seperti ini ya untuk saling berbagi pengalaman ya. Karena kita semua masih
pasti punya masalah dalam mendidik anak, ya. Nah, demikian. Ya, kalau kita ada pengalaman berbagi dengan orang lain, mungkin itu bisa bermanfaat bagi mereka, bukan mencibir, ya, wah dia itu gagal. Ya, kita belum tentu sukses. Mungkin anak kita jadi bukan di tangan kita dan bukan hasil usaha kita juga, ya. Ya, bukan hasil usaha kita juga. Kita nggak buat apa-apa, lalu kita klaim sukses. Ya, kita klaim ini saya berhasil. Enggak. Jangan seperti itu. Ya, di sana banyak orang-orang yang masih berjuang mendidik anaknya, tapi luar biasa, ya, kita katakan pengorbanan yang sudah mereka lakukan. Ya, jungkir balik, kepala di bawah, kaki ke atas, ya, ya, mendidik dan masih dalam proses untuk mendidiknya, begitu. Ya, nggak mudah karena kita diuji dengan ujian yang bermacam-macam, ya. Maka jangan merendahkan orang lain karena kita merasa berhasil. Ya, karena ujian yang Allah berikan kepada orang lain mungkin lebih besar daripada ujian kita. Mungkin kita belum diuji apa-apa berkaitan dengan anak. Di sana orang diuji dengan berbagai macam ujian dan mereka bisa sabar sebagaimana para nabi diuji dengan anak-anak mereka juga. Nabi Nuh, Nabi Yakub diuji dengan anak-anak mereka dan mereka sabar sampai akhir. Itu yang harus jadi inspirasi kita, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, nanti kita kecil hati dan kita merasa gagal. Akhirnya kita pun berhenti, ya. Nah, kata-kata seperti aku sudah tak peduli lagi, terserah dia mau apa, itu perlu dipertanyakan keikhlasan kita mendidik anak, ya. Apa tujuan kita sebenarnya? Sehingga kita melepaskan tanggung jawab itu, sehingga kita menyerah, ya. Nah, sama halnya dengan amal-amal yang lain, ya. Kalau tidak berkelanjutan, tidak bertahan, ya, salah satu indikasi yang membuat amal itu berhenti adalah ketidakikhlasan atau kurang keikhlasan atau mungkin nggak ikhlas sama sekali. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi ini sikap yang salah, yaitu tidak peduli dan membiarkan, ya, seolah-olah sudah putus asa, ya, di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, demikian. Berikutnya, poin berikutnya adalah orang tua enggan mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta. Ya, ungkapan ini bisa dengan kata-kata, ya, dan dirasa belum cukup dengan kata-kata, dengan perbuatan. Ya, misalnya perbuatan ya kita katakan dengan kata-kata, misalnya kita mengungkapkan rasa sayang kita kepadanya, ya, dengan perbuatan misalnya dengan membelai kepalanya, ya, dengan menciumnya, ya, atau dengan memeluknya, mendekapnya, ya. Nah, ya, interaksi secara langsung yang itu merupakan ungkapan rasa kasih sayang. Karena kasih sayang ini bukan dalam hati. Nggak bisa kita katakan saya ini sayang sama anak saya, hati saya sayang, tapi kita tidak mengungkapkannya dan kita tidak juga menunjukkannya dalam bentuk perbuatan, dalam wujud tindakan. Ya, karena orang yang kita sayang itu tidak merasa bahwa kita menyayanginya. Maka sayang itu harus dua arah. Artinya kita memberikan dan orang lain dia merasa menerimanya. Ya, nggak bisa kita klaim sepihak, saya sayang sama anak saya ini, dalam hati saya luar biasa, saya sayangnya sama anak saya. Nggak bisa. Harus diungkapkan dan diwujudkan dalam perbuatan yang menunjukkan bahwa kita sayang. Dan dia memahami bahwa kita menyayanginya. Maka dari itu Nabi SAW mencium anak. Ya, ciuman di sini ciuman kasih sayang yang menunjukkan rasa sayang. Ya, mendekap mereka, membelai kepala mereka, mengusap kepala mereka, yang menunjukkan rasa kasih sayang. Ya, nah, jadi nggak bisa orang tua itu mengklaim dalam hati saya ini sebenarnya saya sayang. Ya memang mungkin ya, mungkin iya, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Dalam hati siapa yang tahu? Ya, anak kita juga nggak tahu kita sayang sama dia kalau seperti itu ceritanya, caranya. Ya. Nah, sebagian orang mungkin malu mengungkapkan rasa sayang kepada anak,
atau melakukan sesuatu yang menunjukkan ungkapan kasih sayang, ya. Nah, jadi, dingin, ya, datar, ya, nggak ada reaksi atau respon apa-apa, baik itu ucapan apalagi perbuatan, ya. Nah, banyak orang tua, ya, ayah bunda, kalau sudah di rumah jadi pendiam, nggak ngomong sama anak, bahkan ya terkesan cuek, ya. Nah, mungkin sibuk dengan dunianya sendiri, ya, atau dia malas ngomong gitu ya, malas berinteraksi, ya diam aja begitu ya. Nah, ya anak dibiarin aja, cuma lirik saja begitu ya. Tidak ada interaksi apapun, apalagi dialog atau komunikasi. Ya, mungkin orang tua seperti ini menganggap, wah saya ini kan orangnya pendiam. Ya, banyak ya kita katakan para orang tua seperti itu. Ya, saya ini pendiam tipenya, saya nggak banyak omong. Ya mungkin kalau di luar sana bolehlah, ya, itu bisa diterima. Tapi di dalam rumah itu berbeda. Ya, apalagi ayah ya, ketika sudah di rumah, dia itu udah berubah status. Ketika dia pulang ke rumah, statusnya adalah kepala keluarga, qawwam. Ya, istilahnya kepala keluarga. Ya, itu istilah bukan sembarang istilah, kepala. Ya, coba perhatikan apa yang ada di kepala. Ya, ada 5 perkara itu di kepala, ada otak, ada mata, ada telinga, ya, ada hidung untuk bernafas, dan ada mulut. Nah, itulah kepala. Ya, maka kepala keluarga harus siap menjadi otak, ya, dalam keluarganya. Dialah think tank-nya. Ya, banyak juga kepala keluarga, ya, kalau sudah disodori masalah, jawabannya terserah. Terserahlah, ya, kesannya nggak mau mikir begitu ya. Ya diserahkan keputusan kepada anak kadang-kadang, ya anak menceritakan masalahnya, jawabannya terserah gitu ya. Ya, ini kan kesannya orang tua itu nggak mau mikir begitu ya. Ya terserah itu kan kita serahkan kepada orang lain, nggak bisa seperti itu. Kepala keluarga adalah, ya kita katakan otak dia, karena yang ada di kepala itu otak. Ya itulah kepala keluarga, dia harus jadi otaknya, ya. Nah demikian, ya. Apalagi istri, kalau istri sudah ngeluh masalah rumah tangga ini itu, ya jawabannya terserah, gitu. Ya bingung juga itu si istri, ya kalau jawabannya terserah, begitu ya. Nah, seolah-olah ya kepala keluarga ini nggak mau mikir, ya diserahkan untuk berpikir kepada istrinya, anaknya, ya. Nah, di kepala itu ada mata. Mata itu fungsinya untuk mengamati. Maka kepala keluarga harus mengamati kondisi keluarganya, anak istrinya. Nggak bisa dia tutup mata istilahnya. Ya, dia adalah matanya. Ya, ya, maka dia harus melakukan observasi, pengamatan. Ya, jangan kalau selalu ya apa namanya istilahnya terlambat, telat. Ya, karena kesannya nggak ada pengamatan dan observasi tentang kondisi keluarga, ya, dalam semua hal lah, dalam semua unsur dan aspek, ya. Nah, di kepala juga ada telinga, artinya sebagai kepala keluarga kita harus siap mendengar juga, ya. Nah, harus siap mendengar, bahkan ada 2 telinga di sini, artinya lebih banyak mendengar, ya, lebih banyak mendengar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu. Nah, kepala keluarga ya harus siap mendengar. Karena dengan mendengar kita bisa memahami. Ya kemampuan kita berpikir ya ketika mendengar itu lebih ya daripada ketika kita bicara. Ya, maka kadang-kadang ya kita harus mempersilahkan mereka, anak istri itu untuk bicara supaya kita paham. Ya kalau kita ngomong terus, ya nggak memberikan kesempatan mereka untuk bicara, bagaimana kita bisa paham? Untuk memahami seseorang kita perlu mendengarkannya. Ya untuk memahami seseorang kita perlu mendengarkannya. Ya maka kita kepala keluarga di kepala itu ada telinga, maka gunakanlah untuk ya mendengar, ya jadilah menjadi pendengar yang baik. Ya kita sudah bahas ya keterampilan mendengar ya.
Dialog itu salah satu bagian terpenting dalam dialog itu adalah mendengar lawan bicara kita, itulah dialog, ya. Nah, kemudian ada mulut, kita adalah juru bicaranya, nggak bisa diam membisu saja membatu di rumah, ya, nggak ngomong apa-apa, ya nggak berani tampil di depan, karena juru bicara itu di depan, dia adalah juru bicaranya, ya. Nah, demikian, dia yang maju bicara, ya begitulah kepala keluarga. Dia adalah mulutnya, dia adalah juru bicaranya, dia lisannya. Dan kepala keluarga adalah nafas bagi keluarga itu, ya. Ya, semangat atau melempemnya keluarga itu ya tergantung kepala keluarganya, karena dia adalah nafasnya. Nafas keluarga itu adalah kepala keluarga. Ya, karena itulah dia disebut kepala, ya, kepala keluarga. Nah, itu 5 fungsi itu ya bagi kepala keluarga. Ya, kalau tidak ini akan bermasalah kepemimpinannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka salah satunya adalah ya interaksi dengan anak, komunikasi dalam hal ya di sini adalah mengungkapkan rasa sayang, bicara atau lakukan dengan tindakan. Ya, kadang-kadang kan bahasa lisanul hal lebih tajam daripada lisanul maqal, ya. Maka Nabi ya memberikan contoh kepada kita. Nabi itu mencium anak-anak kan begitu ya. Nah, membelai kepala mereka, mengusap pipi mereka, mendekap mereka, ya, menunjukkan ya rasa kasih sayang itu secara langsung yang bisa dipahami. Ini yang bagian yang terpenting. Bisa dipahami oleh orang yang kita sayangi. Masalahnya adalah mungkin kita sayang sama seseorang, tapi orang itu tidak merasa kita menyayanginya karena dia nggak tahu, nggak ngerti. Ya, orang lain nggak bisa baca apa yang ada di dalam hati kita. Ya, ada satu kisah ya, satu ketika Nabi SAW mencium Al Hasan atau Al Husain. Nah, di situ ada Aqra bin Habis. Melihat Nabi mencium cucu beliau, Aqra berkata, "Aku punya 10 orang anak, tapi aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka." Ya, Aqra ini nggak mungkin nggak sayang sama anaknya yang 10 orang itu. Ya tentunya dia sayang. Tapi mungkin anaknya yang nggak merasa ya atau tidak merasakannya. Ya, maka Nabi berkata saat itu, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Ya, artinya di sini adalah Nabi menjelaskan kepada Aqra bahwa ia belum memberikan kasih sayang itu yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang disayanginya. Maka Nabi mengatakan man la yarham, barang siapa yang tidak menyayangi. Padahal mungkin saja ya, dan ya ini kemungkinan besar Aqra sayang sama anaknya, tapi dia belum ya menunjukkan sayang itu. Maka Nabi mengatakan man la yarham, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Nah, demikian. Dan apa yang lakukan Nabi saat itu? Mencium cucu beliau. Itu salah satu ungkapan, mengungkapkan rasa sayang ya kepada orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi. Nah, demikian ya. Nah, banyak orang tua yang enggan itu untuk menyatakan dan mengungkapkan, menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, demikian. Ya, setiap anak berapapun usianya tetap mengharapkan kehangatan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun kadangkala orang tua mengira karena sudah besar ya, anak tidak perlu lagi untuk merasakan kasih sayang itu. Mungkin orang tua menganggap sudah cukup dari kecil disayang terus, kan begitu ya. Ya enggak lah. Ya, kasih sayang itu kan bisa kita berikan kepada anak-anak kita tanpa batas ya, tanpa batas, ya. Namanya orang tua yang membatasi kasih sayangnya, apalagi kalau sudah punya adik, maka yang besar nggak disayang lagi. Ada kesan seperti itu, ya, sehingga anak-anak ini merasa tersisih dia, ya karena orang tuanya mereka lihat sudah punya mainan baru ini, yaitu adik baru. Maka yang besar pun disisihkan begitu ya. Nah, tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari orang tua mereka.
Nah, ini salah karena bagaimanapun berapapun usia anak itu dia perlu kasih sayang. Cuma bentuknya mungkin berbeda ya ketika kita memberikan ataupun menunjukkan kasih sayang kepada bocah dengan anak remaja. Ya, dengan anak remaja kadang-kadang kita perlu mendekatinya, merangkulnya, ya mendekapnya kan begitu ya, memeluknya, ya perlukan kasih sayang kan itu menunjukkan kedekatan kan begitu ya. Nah, karena mereka perlu itu juga, manusia perlu itu. Ya kita kita kan perlu dan merasa nyaman kalau disayangi seperti itu. Dan kita merasa dekat ya kepada orang yang menyayangi kita. Itu sudah fitrahnya seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, misalnya dengan menepuk bahunya, memberikan motivasi, bicara empat mata yang menunjukkan keseriusan kan begitu ya. Mengungkapkan rasa sayang ya. Ya, dan perhatian ketika dia menghadapi masalah atau menghiburnya saat dia gagal misalnya atau ya dia menghadapi satu tantangan ataupun ujian yang berat misalnya memberikan dukungan dan motivasi ya dan ini sangat diperlukan ya karena akan membawa ketenangan baginya dia akan memberinya ketenangan ya dan kepercayaan diri dan dia merasa bahwa orang tuanya itu hadir dalam hidupnya, ya, apalagi remaja, apalagi hari ini, ya, kalau kita tambah remaja hari ini, ya banyak tantangannya, mereka perlu sosok orang tua di samping mereka, ya. Nah demikian, jadi perlulah kita berikan ya kepada mereka kasih sayang itu, ya. Nah demikian, jangan pandang itu sudah besar, yang apalagi disayang-sayang nanti manja, enggak, ya. Jangan berkata seperti itu, kalau disayang nanti manja. Karena banyak orang tua seperti itu, akhirnya nggak menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya. Karena takut nanti dia manja. Enggak, salah itu ya. Nanti akan muncul kekasaran dan kekerasan dalam hatinya. Apa kata Nabi ketika ya Arab-Arab Baduy, ya beberapa Arab Baduy datang dan ketika itu Nabi mencium seorang bocah. Cuman kasih sayang. Mereka mengatakan, kami nggak biasa melakukan hal seperti itu, mencium anak bukan kebiasaan kami. Ya, ini kan seolah-olah mereka merasa, wah kami ini enggak sih bisa biasa seperti itu. Ya, dan mungkin juga mereka menganggap kami ya lebih baik ya, karena kami enggak mencium anak seperti itu. Ya, mungkin anak-anak kami enggak manja, dicium-cium seperti itu. Ya, itu bukan kebiasaan kami. Nah demikian. Apa respon Nabi? Kata Nabi kepada mereka, aku enggak tanggung jawab jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Ya, aku tidak tanggung jawab jika Allah mencabut, ya, aku lepas tangan istilahnya. Ya, aku lepas tangan jika Allah mencabut rasa kasih sayang itu dari hatimu. Ya, karena mereka punya kebiasaan seperti itu. Ya, nah sekarang banyak juga orang tua itu yang mengambil kesimpulan yang salah begitu ya. Mungkin nggak belajar, nggak tahu. Dan merasa apa yang mereka lakukan itu benar. Ya, kami nggak ada cium-cium anak, ngapain membelai anak, menunjuk, nanti manja dia. Oh, ini anak mau dididik seperti militer atau gimana begitu ya? Dididik kasar begitu ya, keras. Nanti keras dan kasar hatinya. Ya, bahkan mungkin kita akan jadi korban kekerasan dan kekasaran hatinya nanti. Ya, maka lembutkanlah itu, hati itu. Ya, itulah cara Nabi melembutkan hati orang. Ya, itulah yang disampaikan Allah kepada beliau. Walau kunta fazzan ghalidhal fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jika kamu kasar dan keras hati mereka akan lari. Ya. Mungkin jasmaninya, jasadnya enggak lari, tapi hatinya akan lari dari kita. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, demikian. Ya, jadi walaupun sudah remaja, udah gede lah kita katakan ya, mereka juga tetap butuh perhatian dan kasih sayang. Ya, mungkin dengan cara yang berbeda, ya dengan kasih sayang perhatian yang kita berikan kepada bocah. Ya, nah demikian. Baik. Jadi ini yang perlu dilakukan juga. Dan salah satu kesalahan adalah orang tua tidak melakukan itu dan enggan melakukannya. Ya dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Alasan yang paling sering kita dengar adalah
Wah, kalau disayang-sayang begitu nanti dia tambah manja, tambah mengke begitu ya. Ya beda lah, kita memberikan perhatian dan kasih sayang kepada remaja bukan seperti bocah, ya. Ya, jadi yang mereka rasakan, para remaja ini rasakan adalah ya apa namanya, kehadiran kita dalam kehidupannya. Ya, bahwa kita adalah orang yang siap berada di sampingnya, kita adalah orang yang menyayanginya. Ya, dan perlu juga disampaikan itu dalam bentuk perbuatan. Ya, maka Abu Bakar sendiri mencium Aisyah, ciuman kasih sayang tentunya dari seorang ayah kepada anak. Ya, dan Aisyah bukan bocah kecil lagi saat itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga Nabi, ya, melakukan approach pendekatan kepada remaja-remaja di zaman beliau, ya. Nah, anak-anak para sahabat, ya, dan juga kita katakan orang-orang yang ya dekat dengan beliau. Nah, demikian. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mungkin materinya sampai di sini dulu, ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi, ya, beberapa kesalahan-kesalahan berikutnya, di antaranya adalah orang tua jarang berkomunikasi dengan anak, ya. Orang tua jarang berkomunikasi dengan anak, membuka pembicaraan, berdialog, ya. Ya, cenderung banyak orang tua yang diem-dieman, ya. Mungkin dia memandang nggak level bicara sama anak, atau cuma menghabis-habiskan waktu aja. Ya, kadang-kadang bicara sama remaja kan ya kita perlu menyelami dunia remaja ya hari ini supaya nyambung juga begitu. Ya, wallahu alam bisawab. Supaya ya mereka juga merasa asyik gitu ya, bicara, dialog, berkomunikasi dengan kita, ya. Nah demikian, karena banyak juga remaja yang sudah bisa menebak orang tuanya, ya. Kalau bicara pasti tentang ini nih, ya pasti nyalah-nyalahin ini, ya pasti ingin menjatuhkan hukuman ini, ya. Nah, begitu. Banyak remaja yang akhirnya mengenali orang tuanya seperti itu, ya. Kalau orang tuanya mau ngomong pasti tentang salahnya ini, ya, melulu tentang itu. Ya, baru mau ngomong orang tua itu kalau ingin bicara tentang salahnya anak. Ya kan yang kita bicarakan dengan anak kan bukan tentang salahnya aja. Ya, benarnya juga harus kita bicarakan juga kan begitu ya. Atau hal-hal lain lah. Ya, nah demikian. Nanti akan kita lanjutkan pembicaraannya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, alhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan masih kesalahan-kesalahan yang harus dihindari bagi para pendidik, terutama kita orang tua dalam mendidik anak-anak remaja kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustaz, yang pertama ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak sulung saya jika boleh dikatakan merupakan korban dari jarak anak yang terlalu dekat. Tiga anak pertama saya jaraknya hanya 1 tahun, sehingga anak sulung ini menjadi terkesan kurang kasih sayang, dan sampai besar ini seperti ada kekurangan dalam masalah sifat di dirinya. Apakah memang akan membekas hingga dewasa nanti, Ustadz? Dan bagaimana cara mengembalikan kepercayaannya kepada kita sebagai orang tua bahwa kita sayang kepada semua anak? Ya, nah pertama ya Nabi berkata kepada kita orang tua, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu, termasuk di dalam memberikan kasih sayang. Jangan dibeda-bedakan, ya. Setiap anak ada kelebihan dan kekurangan. Kita harus mengapresiasi setiap kelebihannya dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, ya. Seperti itu. Anak semua lebih kurang. Kadang-kadang orang tua ini ya karena melihat satu anak itu banyak kelebihannya, dia lebih condong kepada anak itu. Yang lainnya ya seperti nggak diharapkan. Ini keliru. Ya, ini salah sebenarnya. Kasih sayang itu harus kita bagi sama rata juga. Kita menyayangi semua anak-anak kita. Ya. Nah, itu salah satu sebab ya orang tua itu condong kepada salah satu anak. Karena anak
Yang ini mungkin kelihatannya punya banyak kelebihan ya, seperti itulah yang dia harapkan, sementara yang lainnya mungkin nggak seperti yang diharapkannya. Ya, anak itu datang dengan rezekinya masing-masing, ya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Ya, PR kita lah orang tua untuk mengeksplor ya kelebihan-kelebihan anak ini. Jangan pandang wah ini kurang. Mungkin kita aja yang belum tahu di mana letak kelebihannya. Itu tugas kita sebagai orang tua, bukan kita nggak puas karena nggak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita singkirkan dia, ya. Atau ya seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi, dia kurang dapat perhatian, ya kurang diperhatikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena alasan terlalu rapat juga sebenarnya bukan alasan ya. Demikian. Bahkan cenderung lebih mudah kalau itu satu usia yang nggak jauh berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Karena mereka akan masuk usia bocah bersama. Nah, kita bisa menyeragamkan ya sikap kita. Beda kalau misalnya jaraknya jauh, itu justru lebih susah. Kenapa? Karena kita menghadapi dua makhluk yang berbeda. Kita menghadapi remaja, kita menghadapi bocah. Itu kan treatmentnya juga nggak sama, ya perlakuan yang harus kita berikan juga nggak sama, ya karena kita menghadapi dua makhluk yang berbeda, satu bocah, satu remaja. Justru lebih mudah kalau berdekatan seperti itu. Ya cuma kitalah yang harus pintar ya membagi rasa kasih sayang itu, memberikannya kepada semua anak. Itu dulu yang pertama jawabannya. Kalau itu sudah terlanjur seperti dalam pertanyaan tadi ya, ini jelas sering kita katakan, jangan pernah merasa gagal tapi wajib merasa salah. Ya, nah jangan wah ini saya sudah gagal yang memberikan kesenjangan. Itu kata-kata putus asa. Tapi salah iya, nggak seharusnya seperti itu anak si sulung ini disingkirkan ataupun tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Ya, dia punya hak juga yang sama dengan yang lainnya. Ya, maka kewajiban kita adalah memperbaiki yang salah itu. Ya, ya jangan malu memperbaiki kesalahan. Ya, yang perlu malu itu kalau kita mempertahankan yang salah, itu malu. Ya, tapi memperbaiki kesalahan jangan malu. Jangan malu juga kita merubah sikap kita misalnya. Ya mungkin dia juga akan heran ya, ini kok orang tua saya berubah ini. Ya, kesambet apa ini ya. Ya mungkin begitulah ya, kadang-kadang kita nggak tahu ilmunya ya baru tahu kan gitu ya, maka kita amalkan. Ya begitu ya. Nah, ya perlu kita istilahnya menjamak ya apa yang sudah terluput sebelumnya. Ya, berikan kasih sayang, nggak ada kata terlambat ya. Nah, demikian. Kasih sayang itu tadi intinya adalah orang yang kita sayangi itu bisa merasakan kasih sayang kita. Ya, nah demikian. Nggak bisa dalam hati dan berkata, saya ini sebenarnya sayang sama anak saya, si sulung ini. Tapi dia nggak ngerti, ya. Dia nggak merasa, karena dia tidak mendapatkannya. Ya maka berilah itu, ya, berilah itu. Kasih sayang itu dalam bentuk yang kita sebutkan tadi, ucapan, verbal, ataupun tindakan, perbuatan, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Coba berikan kepedulian juga, perhatian juga kepadanya, ya. Nah, jadi sehingga anak-anak ini dia bisa merasakan kesetimbangan dan keseimbangan dan keadilan sikap kita terhadap mereka semua. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah demikian. Taib. Iya, nah baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz dari penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya dari Lombok. Ya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak agar emosi kita tidak labil ketika kita dalam kondisi kekurangan Ustaz? Karena suami yang tidak berpenghasilan yang saat ini dan juga anak-anak yang sedang butuh biaya besar, dan tentunya ini membuat emosi saya sebagai orang tua atau kami menjadi labil Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya sabar ya, itu kuncinya. Sabar. Karena kunci melewati ujian itu adalah sabar. Ya, itu mutlak diperlukan di sini. Ya, inna ma'al usri yusron, itu yang harus kita yakini ya, bahwa setelah kesulitan pasti ada
kemudahan gitu ya. Dan Allah tidak membebani ya, menguji seseorang itu la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Allah tidak akan membebani seseorang itu di luar kemampuannya. Sebenarnya Allah tahu kita itu mampu, cuma kita perlu sabar gitu ya. Innaman nasru ma'as sabru. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran ya. Itu yang kita perlukan ya sebenarnya ya. Demikian. Nah, Dan itu memang getir, pahit memang. Sabar itu kan nggak mudah. Cuma itu pula kuncinya, itu pula solusinya, ya itu pula jalan keluarnya, ya. Nah, karena kita hidup ini ya sebenarnya menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua perlu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup. Ya, dan pertolongan yang paling akhir mungkin yang kita perlukan dari Rabbul Alamin, dari Allah lah, ketika kita menghadapi sakaratul maut, kan begitu ya, menghadapi kematian. Itu ujian terakhir itu. Karena mati itu ujian akhir itu ya. Nah, ujian akhir hidup itu, yaitu mati. Nah, itu juga perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka sabarlah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Jangan berkata enak aja bilang sabar, yang sabar kan saya, bukan situ. Ya memanglah, ya kita emang perlu sabar, bukan orang lain. Ya, orang lain dengan kesabarannya mereka masing-masing. Semua ada orang diuji, sabar atau tidak, bukan hanya kita aja. Ya, cuma kita nggak tahu aja. Orang lain juga nggak cerita-cerita juga kan begitu ya. Bahwa mereka juga sedang sabar gitu ya. Semua manusia diuji dengan sabar. Sabar atau tidak. Nah, demikian. Wallahu alam bisa. Bukan hanya dengan kekurangan saja, ya. Ujian sabar itu bukan hanya dengan kekurangan harta saja. Banyak ujian-ujian sabar yang lainnya, ya. Ya, mungkin ujian kita dalam bersabar itu lebih ringan daripada ujian sabar yang Allah berikan kepada orang lain, ya. Kita masih sabar terhadap kurangnya harta. Orang lain yang diuji dengan sabar menghadapi orang tuanya, mertuanya, pasangan hidupnya, ya, yang itu lebih pusing gitu daripada kita sabar karena kurang harta. Ada yang diuji sabar menghadapi tetangganya, itu nggak mudah. Sabar menghadapi manusia lebih sulit daripada kita sabar karena kurangnya harta, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khair. Dan selanjutnya yang ketiga Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Santi yang berada di Jakarta. Ya Ustadz, apa yang harus dilakukan orang tua jika remaja wanita ini terindikasi mulai suka dengan lawan jenisnya Ustadz? Apakah harus ditambah ungkapan rasa kasih sayang kita kepada anak Iya, wanita tersebut Ustadz? ini masalah remaja hari ini ya, pacaran istilahnya ya. Nah, suka dengan lawan jenis maksudnya dia sudah mulai kepikiran untuk pacaran dan kadang-kadang main lewat pintu belakang istilahnya, nggak diketahui oleh orang tuanya, tiba-tiba dia sudah ada pacarnya aja kan begitu ya. Nah, ini masalah remaja hari ini ya. Nah, karena mungkin kemudahan-kemudahan yang kita miliki sekarang ini ya, ya lebih mudah daripada dulu kan begitu. Nah, hari ini ya dengan kecanggihan teknologi dan apa namanya kemajuan IT ya, jadi sarana itu jadi lebih mudah ya. Nah, demikian ya, mereka punya dua pergaulan hari ini anak remaja kita, pergaulan di dunia nyata mungkin nggak luas-luas amat, bahkan sempit ya, tapi pergaulannya di dunia maya mungkin sangat luas ya, seluas bumi ini, seluas dunia ini kan gitu ya. Nah, ini yang membuat ya segala sesuatu jadi mudah, dunia dalam genggaman ya. Banyak anak-anak remaja hari ini pacaran ya lewat dunia maya dulu ya. Nah, demikian rata-rata seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh orang tua. Maka ya perlu ya menjelaskan dan mengajarkan kepada anak ya tentang ya kita katakan pendidikan seksual terhadap anak. Ini orang tua juga harus tahu itu. Ya, apa-apa saja yang perlu disampaikan kepada mereka berkaitan dengan lawan jenis mereka. Ya.
Nah, demikian. Ya, di samping ya satu sisi yang perlu juga adalah ya menanamkan ya keimanan kepada yang gaib ya ke dalam diri anak sehingga dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, seperti nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajid tujahak." Ya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, ini harus ditanamkan dari kecil sebenarnya, ya. Sehingga dia punya rasa takut kepada Rabbul Alamin, ya, dan keimanan yang kuat kepada perkara yang gaib. Ini akan membantunya untuk menghindari banyak hal-hal yang buruk ya di kemudian hari. Wallahu alam bissawab. Ya, dan juga orang tua harus tahu ya apa saja yang perlu disampaikan, diajarkan kepada anak berkaitan dengan pendidikan seksual. Hingga dia tahu lawan jenisnya itu siapa. Ya, laki-laki itu dalam kehidupan wanita itu bagaimana? Wanita itu dalam kehidupan laki-laki bagaimana? Ya, nah bagaimana keduanya bisa berhubungan, ya batas-batasnya, kan begitu ya. Wallahu alam bissawab. Nah mungkin itu dia. Dan kita untuk bab tersebut sudah menulis buku yang berjudul Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja menurut Islam, ya. Wallahu alam. Nah demikian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.